Di depan kita nih ada Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission. Coba cek aja guys. Di depan kita nih ada Camry tipe V ya 2500 cc tahun 2014 automatic transmission. Nah ini guys, buat teman-teman yang nyari bahanan nih FD1, ini ada guys. Di depan kita nih ada Honda Civic FD1 1800 cc. Menurut gua untuk dimodif keren banget ya. Yang tipe RS lagi 2015 automatic transmission. Mobil yang sebenarnya lagi dicari banyak orang ya, Matic lagi. Ini ada Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit kembali nih guys. Dan kita coba akan nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Otobit pada kali ini. Buat teman-teman yang memang tertarik dengan Balai Lelang Otobit, langsung cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari feeds harian terbaru Douzo21. Oke guys, ada unit apa aja yang menarik pada kali ini? Ikutin aja video gua sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dari unit pertama nih. Di depan kita nih ada Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission. Ini odometernya sudah di 73 ribuan dengan pajak mati di Oktober 2020 kemarin ya. Sayang nih jadi PR. Dengan grade-nya eksterior C, interior B, mesin terkategori DC, dan ini di open di harga 59 juta rupiah. Coba kita langsung screening aja. Untuk di bagian eksterior ini kalau menurut gua sih ya masih kategori cukup, cuman agak kusam aja. Dengan bagian velgnya sudah gantian nih, bawaan dari Kia ya. Dan kondisi bannya nih kurang lebih masih sekitar 50%-an. Untuk di bagian headlamp, fog lamp ini masih terbilang cukup oke. Hanya ada beberapa renggang sih sebenarnya di bagian bumper. Dan ini sudah ada kaitan JDM seperti ini. Lalu ada beberapa bagian kusam nih guys. Nah kayak gini-gini nih. Ini bagian bodinya udah kusam tapi masih cukup presisi ya untuk di nut-nutnya. Nah kita cek di bagian kondisi belakang, stop lamp masih oke. Belum ada sensor parkir sih di bagian belakang. Spoiler ada tapi nggak ada wiper ya untuk si Splash ini. Coba kita cek di sisi satunya. Nah ini adalah sisi sebelah kiri dari unit ini, agak sedikit kusam dan ada beberapa baretan-baretan halus ya. Ini pemakaian sih biasanya, cuman masih cukup presisi sih untuk bagian nut-nutnya. Hanya di bagian bumper depan aja nih agak sedikit renggang, yang tadi sebelah kanan, yang kiri juga agak kurang presisi ya. Sedikit aja nih kita intip di bagian interiornya. Joknya sudah, masih sarung nih. Joknya masih sarung dengan trim bawaan pabriknya masih cukup ya. Door trim oke, plafon masih cukup oke, di dashboard masih oke. Setirnya karena ada covernya jadi kulit bagian setirnya teksturnya masih ada. Dan kondisi head unitnya ini sudah monitor double din. Di bagian interior sih kalau menurut gua masih kondisi cukup oke ya. Nah ini guys, buat teman-teman di Balai Lelang Otobit ada mobil 50 jutaan. Dan di depan kita nih ada Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission dengan odometernya sudah di 73 ribuan. Pajak mati di bulan Oktober 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua C, interiornya cukup baik ya, mesinnya terkategori C. Dan ini di open 59 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, kita agak melipir dikit nih guys. Nah, kita mau ngecek ada Avanza. Ini cuma 40 juta nih. Yuk kita coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Toyota Avanza 1300 cc tahun 2005 manual transmission. Warnanya kuning seperti ini ya, warna kuning Toyota pada masanya, dan ini odometer sudah di 200 ribuan. Pajak mati di Oktober kemarin 2020. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori DC. Di open hanya 40 juta rupiah. Kayak apa sih kondisinya? Kalau kita lihat nih di bagian eksteriornya, ini sudah kusam banget ya, banyak baretan-baretan kasar. Catnya juga sini udah butuh di repaint, dan bodinya nih kayaknya juga butuh di repair lagi guys. Velg masih kaleng ya dengan tutup dop bawaan dari Toyotanya. Kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an, dan ini udah cukup buluk ya. Headlampnya teman-teman bisa lihat sendiri, kiri dan kanan nih guys. Ini udah cukup kusam, udah cukup buluk. Fog lamp juga ya masih apa adanya. Terus ada beberapa baretan kasar di bagian lisplang juga sudah ada yang mengarat nih seperti ini. Sampai ke belakang juga ada yang mengarat, ada baretan kasar. Tapi kalau untuk di bagian nutnya ini masih cukup presisi ya. Nah kalau kita cek di bagian kondisi belakangnya, sayang spoilernya udah dicopot jadi kusam nih guys. Ya teman-teman bisa lihat sudah ada bolong seperti ini, harus ditambal lagi. Ada reflektor tambahan nih, jadi ini sebenarnya bukan bawaannya, ini adalah tambahan. Di bagian stop lamp belakang nih masih cukup oke ya, karena ini adalah aftermarket. Terus kondisi di belakang kolosan, belum ada sensor parkir, kondisinya agak buluk juga sih menurut gue ya. Ya ini wiper juga masih ada.
Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri, ini juga masih presisi untuk nut-nutnya, hanya kondisinya agak buluk aja, banyak baretan kasar, dan ini harus di repair body lagi sih kalau menurut gua, agak kurang asik ya. Coba kita intip di bagian interior. Interior agak sedikit kusam kalau di bagian door trim, terus joknya, nah ini sarung jok cuman udah agak kusam, jadi harus ditata lagi. Terus di bagian headrest ini juga sudah ada yang patah. Lalu ini ada bagian jok tengah, sayang nih di bagian jok belakang atau row ketiga ini nggak ada ya, jadi ini ada kekurangan salah satunya. Terus di bagian konsol tengah seperti ini, dan ini bagian head unitnya kosong guys. Kondisi interior sih kalau gue bilang cukup kurang, nggak ada jok, nggak ada head unit. Nggak tahu nih AC masih dingin apa nggak nih. Nah ini guys, buat teman-teman yang nyari mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Toyota Avanza. Ini kalau nggak salah yang tipe E ya, 1300 cc tahun 2005 guys. Odometernya udah di 206 ribuan. Pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua C, cuman kusam banget sih. Jadi harus butuh repair body dan repaint. Interiornya kurang kalau menurut gua, head unit nggak ada, jok belakang juga nggak ada. Mesin terkategori C arah ke D. Dan ini di open di 40 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Lanjut guys, sebenarnya ada salah satu mobil favorit gua, FD1 ya, atau FD1, cuman ini kondisinya agak kusam. Cuman mungkin buat teman-teman yang tertarik nih ada bahanan, kita langsung screening aja dulu ya. Di depan kita nih ada Honda Civic FD1 ya, 1800 cc, pastinya tahun 2007, automatic transmission. Odometernya sudah di 104 ribuan. Pajak mati di Juli 2019 kemarin nih, jadi salah satu PR nih, agak panjang pajaknya. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Nah ini kan kita screening aja. Di open di harga 69 juta rupiah. Dengan kondisinya nih langsung aja buluk banget ya kalau menurut gue di bagian eksterior. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian hoodnya, ini sudah dicat ya, kayaknya ini bukan stiker, jadi ini cat sudah ngedoff seperti ini catnya, dan udah agak buluk ya. Headlamp juga sudah menguning kiri dan kanan, termasuk di bagian fog lamp. Bumper ini juga sudah kusam banget, velg juga bukan OEM-nya lagi. Kondisi bannya nih teman-teman bisa lihat sendiri, ini sekitar 30-40%. Ada baret-baret kasar pemakaian juga di sini. Nah ini salah satunya juga baret-baret yang juga cukup dalam, jadi harus di repair body lagi. Ke bagian belakangnya ini untuk quarter sih juga masih presisi ya, termasuk bumpernya masih cukup lah. Ini juga di bagian ban belakang sudah ada yang sobek seperti ini guys, jadi kondisi bannya memang harus ganti. Ini udah cukup kusam banget nih catnya, pernisnya juga sudah cukup doff banget dan hilang. Di bagian belakang ada kamera mundurnya, belum ada sensor parkir, mufflernya juga sudah gantian, stop lamp sih masih oke. Nah ini di bagian belakangnya udah kusam banget ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah lanjut ke sisi bagian kanan, bumper sebelah kanan belakang nih sudah banyak baretnya. Nah ini harus di repair lagi nih, termasuk kurang presisi juga, baretan kasar agak kusam ya di bagian bodi panel-panel sebelah kanannya. Nah ini kalau kita cek nih ada yang kurang presisi ya di bagian nutnya nih, untuk di bagian pintu depan dan fendernya. Nah sedikit nih kita intip di bagian interiornya, head unit sudah monitor double din seperti itu, tapi interior sih masih terkategori cukup oke ya. Sudah ada retrim di bagian door trimnya, itu warna merah, joknya juga sudah retrim di warna hitam dan merah nih. Nah untuk di bagian setir nih sayang sudah agak ngelupas-ngelupas, dan di bagian dashboard masih oke, plafon oke. Jadi interior sih masih kategori C sih kalau menurut gua nih guys. Nah ini guys, buat teman-teman yang nyari bahanan nih untuk FD1, ini ada guys, di depan kita nih ada Honda Civic FD1 1800 cc, automatic transmission tahun 2007 guys. Odometer sudah di 149 ribuan, pajak nih jadi PR di bulan Juli 2019 kemarin. Eksterior menurut gua kurang ya, karena kusam nih, interior masih C, mesinnya terkategori C, cuman arah ke D, jadi harus butuh di maintain lagi. Di open di sini di harga 69 juta rupiah, buat teman-teman yang tertarik nih buruan nih guys, langsung cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Lanjut nih, ada Camry guys, di depan kita nih masih mulus banget nih, mungkin teman-teman ada yang tertarik. Kita langsung coba cek aja guys. Di depan kita nih ada Camry tipe V ya, 2500 cc tahun 2014, automatic transmission. Odometer sudah di 72 ribuan dengan pajak mati di September ini 2021 ya. Jadi di September kemarin baru mati nih guys. Lalu di sini eksteriornya terkategori C, interior C, mesin masih terkategori B guys. Dan catatannya di sini atas nama perusahaan. Jadi untuk dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Di open di harga 225 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya nih masih oke banget ya. Ini adalah X dari operasional perusahaan, mungkin ini sekelas dari direksi lah mungkin ya. Dan ini kondisinya sih masih oke, headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya di bagian grill sama di bagian fog lamp masih oke. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi ban nih masih cukup oke ya, masih sekitar 60%. Masih terbilang cukup presisi sampai ke belakangnya guys. Nah sedikit kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari depan nih, masih oke, masih cukup presisi. Ini hanya kusam di bagian debu-debu aja ya. Ini banyak debu menempel, jadi butuh dicuci poles lagi. Untuk nut-nutnya sih masih cukup presisi nih kalau menurut gua nih.
Nah, lanjut di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke menurut gua. Camry V ya, ini 2500 cc. Lalu untuk di bagian belakangnya ada 4 titik sensor parkir, ada sedikit baretan kasar yang harus butuh di repaint aja. Lalu sudah defogger untuk kaca belakangnya. Untuk interior nih kayak gimana? Coba kita intip yuk. Oke teman-teman, di bagian interior masih oke banget ya. Sudah ada wood panel di bagian konsol tengah, di bagian door trim, terus joknya juga masih oke. Kompartemen bagian tengah masih cukup baik, plafon masih oke. Ini masih cukup mulus sih kalau menurut gua. Nah, di bagian setir juga sudah ada lapisan kulit dan juga ada wood panelnya. Terus di bagian dashboard masih oke. Ini interior masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil premium, di depan kita nih ada Toyota Camry V 2500 cc, ini tahun 2014 guys, automatic transmission, atas nama PT dengan odometer di 72 ribuan. Pajak mati baru kemarin September 2021. Eksteriornya C, interior C, mesin masih terkategori di B guys. Di open hanya di 225 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Lanjut, selain Camry nih, ada mobil premium lainnya yang agak jarang di lelangan. Nah, ini Accord nih guys. Kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada Honda Accord CR2 2400 cc VTIL. Ini 2013 automatic transmission. Odometer di 71 ribuan, warnanya putih dan masih oke banget ya guys ya. Pajak masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Atas nama PT, eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B. Di opennya di 270 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior, masih cukup mulus, masih cukup shiny kalau menurut gua, hanya butuh cuci dan poles lagi biar lebih oke. Headlamp, fog lamp teman-teman masih lihat nih, masih oke banget ya. Grill juga masih keren banget. Terus di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Honda dengan kondisi ban masih 70-80% guys. Masih cukup tebel banget nih. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, bannya ring 18 nih masih cukup oke. Dengan bagian sisinya nih masih presisi untuk nut-nutnya, masih cukup mulus nih, hanya kotor-kotor debu aja guys. Jadi cuman butuh dicuci poles lagi nih. Ini udah keren banget nih. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Ini adalah bagian belakang dengan 4 titik sensor parkir, terus juga stop lamp masih oke, defogger ya pastinya untuk kaca belakang, dan ini hanya kusam-kusam kecil aja sih kalau menurut gua. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari belakang masih oke banget ya. Gue sukanya ini mobil cuman langsung siap pakai aja. Ban kondisinya masih tebel banget, bodi hanya tinggal cuci poles lagi, dan mesin masih kondisi oke banget guys. Juga sudah ada kamera 360-nya ya di bagian bawah spionnya. Ini jadi udah fiturnya lengkap banget nih kalau menurut gue guys. Oke, kita intip di bagian interiornya. Untuk di bagian interiornya ini masih terbilang cukup oke ya. Ada wood panel di bagian konsol tengah, terus di bagian plafon masih oke. Dashboard dan juga bagian armrest di door trim juga ada wood panelnya ya. Nah, kita cek di bagian setir sama dashboard. Setirnya sudah dilapisi kulit dengan ada wood panel juga. Ini udah cukup premium ya. Dashboard masih oke. Interiornya sih masih cukup baik nih kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Accord. Di depan kita nih ada Honda Accord CR2 2400 cc VTIL 2013 automatic transmission. Odometernya di 71 ribuan dengan pajak masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Atas nama PT, teman-teman cek dokumennya nanti di Balai Lelang Autobit ya. Eksteriornya nih menurut gua cukup baik. Interiornya masih B, mesin terkategori cukup baik. Dan ini di open di 270 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Ada mobil yang sebenarnya lagi dicari banyak orang ya, Matic lagi. Nah, kita langsung cek aja. Ini ada Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016 dengan odometer di 100 ribuan. Pajak mati di Oktober kemarin 2020. Eksterior C, interior C, mesin masih terkategori di B guys, dan ini di open di 84 juta. Automatic dan ini 2016. Kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksterior warna merah, dan ini warna favoritnya Calya atau Sigra. Ini kesempatan teman-teman ada di Balai Lelang Autobit nih. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke, garnish chrome di bagian grill, underguard, dan juga di bagian fog lamp masih oke banget. Velg masih OEM dengan bawaan Toyotanya, dengan kondisi bannya variatif ya. Ada yang mulai dari 20%, ada yang masih 40%, ada yang 50%. Cuman ini bannya oplosan jadi harus ganti. Dengan kondisi bagian sisinya masih terbilang presisi, hanya kotor aja, jadi butuh dicuci poles lagi sih kalau menurut gua. Nah, coba kita cek di bagian sebelah kirinya. Ini agak sedikit kurang presisi ya di bagian bumper dan fender bagian depan sebelah kiri. Nah, ini kondisi untuk di bagian panel pintunya ini masih terbilang cukup oke, sampai ke belakang bahkan sampai ke quarter ya. Di bagian sisanya sih masih cukup oke. Coba kita cek nih langsung ke bagian belakangnya. Ini masih oke apa enggak? Nah, ini ada kurang sedikit presisi di bagian quarter sama bumper belakang nih sebelah kiri.
Nah ini di bagian belakang, spoilernya masih bawaannya, wiper masih oke, stop lamp masih cukup oke, hanya di bagian reflektornya yang sebelah kiri ini sudah retak, jadi harus ganti. Stop lamp ada 2 titik ya, sisanya sih masih terkategori cukup, hanya agak sedikit kusam aja, jadi butuh dicuci poles guys. Sedikit kita intip di bagian interior, di bagian armrest di door trimnya sudah agak kusam. Terus di bagian sisinya nih konsolnya masih cukup oke. Untuk armrest di bagian tengah nih udah ada yang sobek ya, jadi ini masih minor sih, cuman masih terkategori cukup. Plafon agak sedikit kusam. Di bagian setir teksturnya agak sedikit menipis, wajar sudah 100.000 kilometernya. Dashboard masih cukup, dan ini di bagian interior sih kategorinya masih C ya kalau menurut gua. Oke guys, ini dia nih unit yang sebenarnya lagi dicari banyak orang dengan warna yang cukup favorit juga. Ada Toyota Calya G 1200cc automatic transmission tahun 2016 nih, warna merah ya, dengan odometer sudah di 100 ribuan. Pajak mati di Oktober kemarin 2020 ya. Exterior C, interior C, mesin katanya masih terkategori di B guys. Ini di open di harga 84 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Lanjut bagian belakang nih, ada kuning-kuning nih, keren banget nih guys. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz GK5 nih. Ini menurut gua untuk dimodif keren banget ya. Yang tipe RS lagi, 2015 automatic transmission. Odometer 73 ribuan, pajak mati di Oktober ini nih 2021. Exterior C, interior B, mesin terkategori masih di B, di open di 169 juta rupiah. Ini masih sedikit di bawah harga pasar ya harganya untuk GK5. Tapi kita langsung coba cek aja dulu. Di bagian eksteriornya ini masih cukup oke menurut gua. Jadi belum ada X laka ataupun X banjir. Headlamp, fog lamp masih oke. Terus untuk di bagian grill ini juga masih cukup shiny ya untuk bagian plastik hitamnya. Velg masih OEM, dengan kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 60%-an. Lalu untuk di bagian sisi-sisinya masih presisi, hanya di bagian sisanya nih ada beberapa water spotting, termasuk di bagian kaca depan ya. Nah ini cuman butuh dipoles lagi aja. Ya, sisanya sih masih cukup oke. Ini ada kekurangan di bagian belakang, baretan kasar di bumper dan agak membuat kurang sedikit presisi ya di bagian quarter dan bumper belakangnya. Lanjut di sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Belum ada sensor parkir, defogger untuk kaca belakangnya, spoiler wiper masih oke guys kalau menurut gua ya. Lanjut kita cek di sisi sebelah kiri dari mobil ini, masih cukup oke, masih kelihatan shiny dan masih kelihatan presisi juga untuk di bagian nut-nutnya. Dengan kondisi warna kuning seperti ini jadi kelihatan cukup sporty lah kalau menurut gua. Lanjut, intip di bagian interior. Head unit sudah monitor double din, automatic transmission. Di bagian AC-nya masih analog ya, belum digital. Bagian jok masih oke, door trim, plafon masih oke nih guys. Lanjut sedikit kita cek di bagian setir, masih cukup baik. Untuk di bagian dashboard masih oke, dan sisanya untuk di interior nih masih terkategori cukup oke ya. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada GK5 nih, yang mau ini langsung cek di Autobit ya. Honda Jazz GK5 1500cc yang tipe RS tahun 2015 automatic transmission. Odometer sudah di 70 ribuan, pajak mati di bulan Oktober 2021 ini nih. Jadi baru banget mati nih. Warna kuning seperti ini, exterior C, interior B, mesin terkategori B. Di open di 169 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Autobit pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Autobit, alamatnya, websitenya, dan juga media sosialnya lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar selalu teman-teman mendapatkan feeds harian atau update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.